Remen ya warga nang patang desa nang Banyumas kiye sedulur muslimah. Nganti tekan Juli 2024 akhir kok pada kangelan banyu. Sampet penetapan status siaga darurat kekeringan, wis akeh desa sing laporan maring pihak BPBD supaya cepet-cepetan dijadwalna pengiriman banyu resik. Khusus nggo nglakokna dropping banyu resik, BPBD Banyumas nyiapna 3 unit mobil sing bakalan kolaborasi karo dinas terkait kaya Palang Merah Indonesia atau PMI. Saben unit duwe kapasitas tekan 5.000 liter. Kepriben tanggapan warga? Yuh, dewek belum disit wawancara nek. Sepenting apa air bersih bagi kehidupan Anda? Mengapa? Bagi saya sangat penting sekali karena kita membutuhkan air bersih mulai dari bangun pagi sampai kita mau menjelang tidur masih membutuhkan air bersih. Menurut saya air bersih itu sangat penting untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih sangat penting karena merupakan kebutuhan dasar manusia untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan. Bagaimana perasaan Anda jika kekurangan air bersih? Sangat bingung sekali karena itu yang utama juga sih air. Karena itu sebagai sumber kehidupan ya kita bingung, cemas, khawatir karena apa dampaknya terhadap kesehatan kita. Bingung ya pastinya karena jika air bersih kurang itu akan timbul beberapa penyakit tentunya. Hingga akhir Januari 2024, 4 desa di Banyumas mengalami kesulitan air bersih. Menurut Anda, apa yang harus warga lakukan untuk menghadapi permasalahan ini? Harusnya ada peran dari perangkat-perangkat yang bersangkutan ya untuk membantu para masyarakat agar kita dapat terpenuhi lah. Bisa saja warganya itu membuat tampungan air bersih sebelum terjadi kekeringan. Mereka bisa membentuk kelompok masyarakat yang fokus pada solusi jangka panjang seperti pembuatan sumur resapan atau penampungan air hujan. Menurut Anda, apakah kekeringan juga disebabkan oleh ulah tangan manusia? Mengapa? Bisa juga karena bangunan-bangunan atau penambangan pohon liar itu kan sangat mempengaruhi sumber air ya. Banyak pohon yang ditebang, kan itu padahal tempat sumber air kalau banyak pohon. Tentu saja salah satunya adalah ulah dari tangan manusia. Bisa jadi karena penebangan hutan, air tidak bisa tertampung dengan baik sehingga mengalami kekeringan. Apa saja biasanya bantuan yang diberikan pemerintah kepada desa yang mengalami krisis air bersih? Ya biasanya kan ada mobil pam apa-apa itu buat memasok, tapi kan tidak semua terpenuhi dengan cuma bantuan segitu dengan kebutuhan yang begitu banyak dari masyarakat. Untuk bantuan kekurangan air bersih itu ada dari PAM sama sumur bor. Menggandeng organisasi atau LSM membantu donasi air bersih tersebut. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Tidaknya tidak bosan-bosan melalui dinas yang ada, dinas yang terkait, selalu edukasi kepada masyarakat. Mungkin bisa membuatkan seperti waduk biar misal terjadi musim kemarau sudah ada persediaan air. Diharapkan adanya kerjasama yang lebih baik dengan masyarakat dalam menjaga sumber daya air dan memitigasi dampak perubahan iklim yang mempengaruhi ketersediaan air bersih. Banyu kuwi kena sumber penguripan. Nek masyarakat nganti kangelan banyu, bisa-bisa uripe bakal keancem. Aja nganti. Kepriben Islam ngerampungna masalah kiye. Yuh, dewek simak keterangan sekang ustazah. Like, komen, karo share sing akeh ya. Air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan setiap makhluk, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Akibat musim kemarau panjang, banyak wilayah di negeri ini mengalami krisis air bersih dan kekeringan, termasuk salah satunya di Kabupaten Banyumas. Dampak kekeringan akibat kemarau di Banyumas, Jawa Tengah semakin parah. Saat ini ada 7.575 keluarga atau 23.846 jiwa yang terdampak. Kemarau juga memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla sebanyak 12 kali kejadian. Krisis air bersih telah melanda 28 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Umumnya, sumur dan mata air mengering pada musim kemarau saat ini. Pemerintah merasa telah mendistribusikan sebanyak 133 tangki atau 665.000 liter untuk masyarakat desa yang membutuhkan. Pemerintah sejatinya sudah memberikan bantuan seperti mengebor sumur untuk warga dan membagikan air bersih di daerah-daerah yang kekeringan. Namun, bantuan itu hanyalah tindakan jangka pendek dan tidak mampu menyelesaikan masalah sampai ke akarnya.
Nyatanya, di tiap tahunnya kelangkaan air bersih masih terjadi dan semakin parah. Akibat kekeringan yang melanda banyak daerah, khususnya Banyumas, tidak lepas dari masifnya alih fungsi lahan di daerah hulu. Penerapan sistem ekonomi kapitalisme telah menjadikan pembangunan terus dilakukan secara jor-joran, termasuk pembangunan area komersil tanpa memperhatikan sejauh apa kerusakan alam yang ditimbulkan. Inilah konsekuensi penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang hanya berorientasi untung. Alih fungsi lahan telah mengakibatkan berkurangnya daerah resapan sehingga berdampak pada krisis air. Jika kita telisik lebih dalam, penyebab air bersih dan kekeringan ini selain faktor alam disebabkan juga karena buruknya konsep tata kelola sumber daya air dan lingkungan dalam sistem kapitalisme liberalisme. Seperti adanya liberalisasi sumber daya alam, kehutanan, pertambangan, pembangunan kawasan yang berpengaruh besar merusak sumber mata air, serta kurangnya kesadaran individu dalam menjaga lingkungan sekitar. Dalam sistem kapitalisme, liberalisme, air dijadikan barang komoditas yang bisa menghasilkan keuntungan. Alhasil, air menjadi ladang bisnis bagi korporat atau pemilik modal, terbukti dengan kian maraknya pebisnis air mineral kemasan yang kian menjamur. Sumber-sumber mata air diprivatisasi sehingga akses masyarakat untuk mendapatkan sumber mata air tertutup. Akhirnya, masyarakat harus merogoh kocek yang cukup banyak hanya untuk sekedar mendapatkan air bersih maupun air untuk diminum. Selain itu, dalam sistem kapitalisme terjadi kapitalisasi sumber mata air oleh para pemilik modal, dan ini sah dalam sistem ini sebab air dipandang sebagai barang komersial. Bukti di tengah bencana kekeringan air, masih banyak air kemasan yang dijual di pasaran. Pada saat yang sama, negara hanya bertindak sebagai regulator yang abai terhadap kepentingan dan kebutuhan rakyatnya. Sangat berbeda dengan mekanisme pengelolaan air untuk warga dan pencegahan bencana kekeringan yang dilakukan oleh negara khilafah. Sumber-sumber mata air, sungai, laut, selat, teluk, danau merupakan milkiyah ammah atau kepemilikan umum. Karena itu, sumber-sumber mata air tersebut tidak boleh dikomersialisasi. Khilafah akan mengelola mata air sehingga semua rakyat bisa menikmati secara gratis. Perusahaan swasta tidak boleh menguasai sumber air yang berakibat pada terhalangnya rakyat dalam mengaksesnya. Negara juga akan menentukan himma di daerah hulu untuk memastikan daerah resapan tetap terjaga. Dalam Islam, sumber daya alam adalah suatu harta kepemilikan umum yang dengan izin Allah wajib dikelola oleh negara untuk kemaslahatan umat. Sumber daya alam yang merupakan harta kepemilikan umum tidak diperbolehkan dipegang atau dikelola oleh individu. Individu juga dilarang untuk mendirikan perseroan atau perusahaan yang berbau penerapan sistem kapitalis dan segala bentuk transaksi yang melanggar hukum syara. Dengan begitu, tidak ada pihak yang akan dirugikan serta kebutuhan hidup masyarakat tetap terjamin. Segala bentuk pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan semata hanya untuk melayani rakyat. Setiap individu, bahkan negara akan paham segala mekanisme pengelolaan yang benar sesuai hukum syariat hanya apabila masyarakat kenal dengan aturan-aturan Islam. Dengan menjadikan Islam landasan dalam hidup, maka akan mencetak individu dan masyarakat yang Islami melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kaedah hukum syara. Dengan menerapkan Islam secara kafah atas keseluruhan akan mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh alam. Negara berkewajiban mendirikan industri air bersih, perpipaan sedemikian rupa sehingga terpenuhi kebutuhan air bersih setiap individu masyarakat kapanpun dan dimanapun berada. Status kepemilikannya adalah harta milik umum atau harta milik negara, dikelola pemerintah untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin. Hal ini kembali pada kaedah bahwa status hukum industri dikembalikan pada apa yang dihasilkannya. Untuk semua itu, negara harus memanfaatkan berbagai kemajuan sains dan teknologi, pemberdayaan para pakar yang terkait berbagai upaya tersebut seperti pakar ekologi, pakar hidrologi, pakar teknik kimia, teknik industri, dan ahli kesehatan lingkungan. Sehingga terjamin akses setiap orang terhadap air bersih gratis atau murah secara memadai kapanpun dan dimanapun ia berada. Inilah sejumlah prinsip tauhid untuk mengakhiri krisis air bersih dan daurat kekeringan yang dihasilkan oleh sistem kapitalisme. Walau alam bisawab.